Halo, bertemu lagi dengan aku, Nadia, mahasiswi Arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita akan menganalisis mengenai ruang publik yang mempunyai wujud olahan akulturasi simbol budaya, di mana objek yang aku pilih sendiri adalah Rumah Gadang Gebu Minang. Rumah Gadang Gebu Minang terletak di Jalan Gayung Kebonsari nomor 64 Surabaya. Bangunan rumah gadang ini bukanlah sebuah rumah tinggal, tetapi sebuah bangunan yang berfungsi sebagai gedung pertemuan ataupun gedung serbaguna, di mana gedung ini bisa digunakan atau disewakan untuk beragam kegiatan, baik itu acara resepsi pernikahan, gelar budaya, maupun kegiatan pameran dan bazar. Terkadang bangunan ini juga digunakan untuk kegiatan sholat jamaah 5 waktu dan juga sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dari segi tektonika atau susunan wujud, bangunan rumah gadang langsung menonjol melalui bentuk atapnya, di mana menggunakan atap gonjong yang merupakan ciri utama dari rumah gadang itu sendiri. Tektonika atapnya menggunakan rangka modern, yaitu rangka baja ringan, yang kemudian ditutup dengan material semacam multiplex atau plywood, agar kesan tradisionalnya tetap terjaga. Pada bagian dinding, bangunan ini menggunakan material papan kayu yang memiliki pahatan motif ukiran khas dari Minangkabau, seperti motif pucuak rabuang dan sulur tumbuhan. Sedangkan pada bagian kolom dan lantai dari bangunan, mereka terbuat dari beton, dan untuk lantainya sendiri difinishing menggunakan keramik. Selanjutnya, makna komponen dan ruang bangunan. Bentuk gonjong pada atap melambangkan tanduk kerbau yang berkaitan dengan legenda kemenangan Minangkabau. Jadi dapat dikatakan bentuk ini merupakan identitas kebanggaan dan filosofi hierarki keluarga Minang. Untuk fasad bangunan secara keseluruhan dipenuhi full dengan ornamen ukiran Minang berbentuk pucuak rabuang dan sulur tumbuhan, di mana maknanya sendiri berkaitan dengan pertumbuhan, keselarasan alam, dan kebijaksanaan. Lalu untuk ruang dalamnya sendiri adalah ruang publik modern, namun tetap menggunakan warna khas Minang seperti merah, emas, dan pola ukiran pada desainnya. Dari segi konteks makna arsitektur tradisional terhadap fungsi baru modern, rumah gadang tradisional memiliki fungsi utama sebagai rumah keluarga besar, tempat musyawarah, pertemuan adat, dan ruang tidur bagi anggota keluarga perempuan. Namun, di bangunan gedung pertemuan ini, simbol arsitektur Minang mengalami transformasi makna, mulai dari atap gonjong yang hanya menjadi penanda identitas dan branding visual saja, ornamen tradisional yang menjadi elemen dekoratif saja, dan ruang bagian dalam bangunan yang berfungsi sebagai ruang publik modern untuk kegiatan pertemuan dan acara sosial lainnya. Jadi dapat dikatakan terdapat perubahan yang cukup besar dari rumah tradisional aslinya, di mana rumah gadang Gebu Minang ini pertama menggunakan struktur dan sistem konstruksi yang modern untuk efisiensi. Contohnya saja dari bagian kolom dan lantai yang terbuat dari beton. Lalu finishingnya pun terbuat dari material yang modern seperti keramik contohnya. Dan untuk fungsi dari ruangannya sendiri pun jauh berbeda dari rumah tradisional asli, di mana rumah tradisional asli hanya digunakan sebagai rumah keluarga besar atau tempat pertemuan adat. Jadi secara kesimpulan, menurut saya rumah gadang Gebu Minang adalah contoh penting dari arsitektur kontekstual, khususnya dalam konteks akulturasi budaya di kota besar Indonesia. Bangunan ini bukan sekedar
bangunan gedung pertemuan, tetapi juga simbol eksistensi budaya Minangkabau yang tetap relevan di ruang urban modern seperti kota Surabaya. Namun, ada juga dampak negatifnya, di mana terdapat adanya potensi reduksi makna dalam konteks komersial. Seperti misalnya ada resiko ornamen budaya hanya digunakan sebagai elemen dekoratif saja, tanpa pemahaman atau penghormatan terhadap makna filosofis, spiritual, dan religius aslinya.